ada saja hal-hal yang meresahkan atau yang membuat saya resah dari perilaku-perilaku atau perkataan-perkataan dari sebagian orang di antara mereka gitu. Satu yang kemudian membuat saya sesak itu adalah kemarin ada beberapa hari yang lalu itu ada yang masuk di kolom komentar saya yang terkait dengan perhabiban yang menyebutkan bahwa Habib-habib itu derajatnya, makomnya, tingkatannya itu lebih tinggi daripada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti itu, secara harfiahnya seperti itu. Iya, saya merasa terhuik-huik sekali sambil membayangkan bahwa Pak Habib Rizik itu makomnya lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim misalkan. Atau misalkan Pak Habib Bahar itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Isa misalkan seperti itu. Iya kan kalau dipikirkan seperti itu karena komentarnya adalah seperti itu. Ya semoga aja itu adalah sarkas belaka, semoga gitu ya. Tapi kayaknya ini bukan sarkas gitu. Dan yang saya lihat-lihat memang secara tidak langsung ada beberapa ceramah-ceramah yang menuntut interpretasi bahwa Habib itu memang lebih tinggi daripada derajat Nabi. Misalkan, itu ada seorang habaib yang bercerita bahwa ada seorang Habib yang bahkan bisa menentukan seseorang itu masuk surga tanpa hisab, bahkan ketika orang itu adalah pelaku maksiat. Dan bahwa dia itu sebenarnya ibadahnya tidak benar, bahkan sholatnya pun tidak benar gitu, tapi bisa masuk surga tanpa hisab gara-gara rekomendasi dari Habib ini. Ini gak ada ceritanya, bahkan Nabi pun selevel Nabi itu tidak ada yang pernah memiliki kemampuan seperti itu gitu. Jadi ada orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi misalkan, dan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkannya ke dalam surga, tetapi tidak dikabulkan. Itu ada cerita seperti itu. Lah ini seorang Habib bisa melakukan itu kepada orang lain, berarti kan ini secara tersirat atau mungkin bisa memaksa kita untuk menginterpretasikan bahwa Habib ini memiliki kemampuan yang lebih dari Nabi gitu, karena beliau benar-benar memegang kunci surga dan beliau benar-benar menentukan mana orang yang berhak untuk masuk surga dan mana yang berhak untuk masuk neraka. Saya heran kan mereka itu mengatasnamakan Islam, menggunakan simbol-simbol Islam, tetapi dasar yang mereka katakan itu sama sekali tidak ada di dalam Islam gitu, bahkan menyelisihi pandangan-pandangan atau ide-ide dalam Islam gitu. Dan kalau misalkan kita telaah lagi, itu yang semacam itu tuh banyak. Maksudnya kalau satu atau dua orang yang mengatakan seperti itu, ya mungkin itu adalah pendapat dia secara pribadi atau istihad dia secara pribadi atau dongeng yang dia dengar secara pribadi gitu, mungkin. Tapi kalau misalkan hampir semua orang mengatakan yang seperti itu dengan tema-tema yang sama untuk mengglorifikasi garis nasabnya, itu benar-benar luar biasa. Ini misalkan ada pernyataan-pernyataan satu orang Habib bodoh itu bahkan lebih mulia daripada 70 ulama. Nah ini juga sempat viral kemarin gitu ya, ada beberapa Habib yang mengatakan seperti itu. Jadi Habib paling bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang sangat-sangat alim. Ada kemudian penjelasan yang lebih lanjut lagi bahwa seorang Habib ini ada secara literal disebutkan seperti itu sama kelompok mereka itu. Habib yang tukang maksiat, yang zina, yang mabuk, kata dia, kakinya masih jauh lebih mulia daripada ulama yang tukang ibadah, yang tukang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu kepalanya jauh lebih rendah derajatnya daripada seorang Habib yang tukang mabuk, tukang maksiat, gak pernah ibadah dan lain sebagainya. Itu secara literal mereka sebutkan seperti itu. Bahkan kemudian disebutkan bahwa golongan orang yang masuk neraka paling duluan itu adalah ulama yang menyelisihi habaib. Disebutkan seperti itu. Jadi mereka benar-benar memegang kunci sorga, sehingga siapapun di antara pelayan-pelayan mereka bisa masuk ke surga tanpa hisab, bahkan ketika mereka tidak melakukan ibadah apapun. Di sisi lain ada ulama yang levelnya sudah bagaimanapun, kalau misalkan menyelisih habaib maka pasti akan masuk neraka paling duluan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, kan kemarin misalkan Pak Habib Bahar atau Pak Habib Rizik mengatakan, mana orang yang mengatakan seperti itu, ya tinggal cek di YouTube ya, tinggal cek di YouTube, tinggal cek di TikTok gitu, dan mereka bisa langsung dicari siapa orangnya, kan mereka sudah jelas gitu melakukan hal-hal yang semacam itu. Kemudian bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula
kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Kemudian ada juga narasi yang menjelaskan bahwa Tarim bahkan lebih mulia daripada Mekah. Tidak dijelaskan secara eksplisit, cuman maksudnya di situ diceritakan ada seorang ulama dari kelompok mereka, ya semua mereka akan menceritakan dari kelompok habaib mereka saja gitu, nggak dari yang lain. Jadi mereka menceritakan ada seorang yang sangat suci yang berasal dari kota itu, yang tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali, bahkan tidak keluar untuk ibadah haji dan ibadah umroh. Karena baginya kota ini lebih suci, dan karena bagi mereka kota ini ada wewangian Nabi, katanya seperti itu. Dan orang ini walaupun tidak pernah datang ke Mekah dan Madinah, jadi tidak pernah berhaji, tapi dia datang ke upacara ulang tahun meninggal, apa namanya, haul gitu, dari seorang Habib. Jadi kalau misalkan seorang Habib meninggal, kemudian dia datangi, tetapi kalau misalkan ke Mekah dan Madinah, dia tidak datangi gitu. Dan kemudian si penceramah yang dimaksud itu mengajak pada jamaahnya, mari kita sama-sama ziarah ke kota Tarim gitu. Jadi kok bisa sampai primordialismenya tuh bisa sampai se ekstrim ini gitu, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu. Jadi misalkan MUI yang sangat rajin untuk menuduh ini sesat, ini tangkap, ini penistaan agama dan sebagainya, tetapi pada hal-hal yang semacam ini kan jelas secara eksplisit ya, menyelisihi tradisi Islam yang lain gitu, yang biasa kita ketahui gitu, bahwa misalkan kan dalam tradisi Islam yang kita ketahui itu adalah Nabi derajatnya paling tinggi di atas semuanya dan sebagainya, dan mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang sama seperti manusia biasa-biasa aja, kecuali ada beberapa bagian yang ganjil gitu, dan beberapa yang ganjil itu juga cuma sangat-sangat sedikit dan tidak ditonjolkan gitu. Ini mah semua kisah tentang habaib itu Baraya bisa cek ke sana ke sini, Baraya kan menemukan sesuatu yang sangat aneh gitu. Ada misalkan Habib yang diceritakan bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian ada kisah yang sangat lucu, ada seorang Habib datang ke sebuah kota, kemudian di kota itu dijaga oleh seorang, kota ini dihuni oleh para orang-orang suci, para habaib, dan setiap orang dari mereka itu memiliki karomah. Jadi kalau kamu mau masuk ke sini, silakan tunjukkan karomahnya. Maka si Habib yang dimaksud itu langsung menunjukkan karomahnya dengan menurunkan air hujan susu yang sangat deras, hujan susu yang sangat deras di situ. Dan ini masih dihiasi dengan ancaman-ancaman bahwa siapapun yang meragukan kisah mereka, yang meragukan nasab mereka dan sebagainya, itu neraka, dosa besar, tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Ya bingung juga kalau misalkan mau ngobrol sama mereka, karena jamaah-jamaahnya juga pasti yang takut sama neraka pasti akan tutup mata, tutup kuping mendengar penjelasan-penjelasan dari kita gitu. Makanya ya aduh agak susah juga. Ditambah lagi misalkan selain juga karomah-karomah yang sangat luar biasa melebihi para nabi, kemudian keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa dan sebagainya, dan kemudian perintah dan ancaman mereka, ada juga sesuatu yang pada akhirnya unik, yaitu bahwa mereka jualan. Baraya datang ke majelis-majelisnya, silahkan Baraya datang langsung ke majelis-majelisnya. Kalau misalkan mau mengkonfirmasi itu jualan, ini siwak bekas saya harganya berapa, 1 juta, silakan beli rebutan gitu. Ini sorban saya jual siapa, oh mahal sekali ya, padahal cuman ini. Sampai ada Habib juga yang mengatakan bahwa siwak saya itu jauh lebih mahal derajatnya daripada kursi presiden, kursi gubernur dan sebagainya, karena ini berasal dari singgasana Nabi gitu. Dan mereka tuh berani untuk mengubah teks gitu, mereka tuh berani untuk merekayasa teks gitu. Jadi kan di dalam Islam itu teks yang paling suci itu Quran dan Sunnah. Nah mereka tuh berani merekayasa itu gitu. Misalkan mereka berani mengeluarkan sebuah hadis, tapi riwayat mereka diriwayatkan oleh mereka sendiri gitu. Bahwa siapapun yang menolak kehabiban mereka misalkan, maka mereka itu kemungkinannya adalah anak zina gitu, atau anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika menstruasi dan sebagainya. Ya ada nggak aslinya? Ya nggak ada, teks yang semacam itu tuh nggak ada, tetapi mereka kemudian bikin sendiri, entah bagaimana kenapa, tapi mereka tuh gitu. Ya kalau misal saya tidak menyatakan bahwa apa yang saya katakan benar sepenuhnya, ya saya hanya mengajak Baraya langsung cross check video-video.